Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman masih dalam kondisi yang sehat ya, dan masih tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan secara online. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi di pertemuan yang ke-14 untuk mata kuliah Matematika Pasar Modal. Nah, topik yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tentang evaluasi obligasi. Nah, kira-kira materinya seperti apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Materi pertama yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tentang definisi dari obligasi. Nah, di sini saya sudah menuliskan ya definisinya ya, bahwa obligasi itu merupakan surat tanda hutang yang diterbitkan oleh emiten atau pemerintah. Emiten itu kan merupakan pihak baik itu yang swasta maupun yang BUMN ya, yang biasanya itu mencari dana dengan menawarkan efek atau sekuritas, baik itu saham, obligasi atau yang lainnya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa jenis dari obligasi. Yang pertama adalah mortgage bond, yakni merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan aset real tertentu. Ya, yang kedua adalah unsecured bond. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini merupakan obligasi yang diterbitkan tanpa memakai jaminan aset real tertentu. Kemudian ada convertible bond, ini ya, yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengkonversi obligasi tersebut dengan sejumlah saham perusahaan pada harga yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat itu ada putable bond, yaitu merupakan obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai par sebelum waktu jatuh tempo. Nah, yang kelima ada yang disebut dengan floating rate bond, yakni merupakan obligasi dengan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan fluktuasi dari tingkat bunga yang ada di pasar. Nah, ada pula yang kelima yakni tentang fixed income bond, yakni merupakan obligasi yang memberikan pendapatan tetap ke pemegangnya. Terus yang terakhir adalah zero coupon bond, yakni obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga, jadi tidak memberikan keuntungan bagi si pemegangnya. Nah, obligasi ini biasanya itu dijual dengan harga yang paling rendah atau di bawahnya nilai jualnya dengan diskon, sehingga keuntungan yang diperoleh investor itu merupakan selisih dari harga pasar dengan nilai par obligasi saat dibeli. Nah, nilai par sendiri itu merupakan nilai jual dari obligasi yang dimiliki oleh investor ya teman-teman ya. Jadi ketika jatuh tempo gitu, itu nilai atau keuntungan yang diperoleh dari penjualan obligasi saat jatuh tempo. Nah, selanjutnya pendapatan obligasi itu bisa bersumber dari dua sumber, yakni yield dan interest atau bunga. Nah, di sini ada beberapa yield dari obligasi. Yang pertama adalah nominal yield, itu merupakan tingkat kupon yang diberikan oleh obligasi. Jadi mengingat kembali ya teman-teman ya, jadi kalau misalkan si investor tersebut itu mempunyai berbagai aset, misalkan bisa saham maupun obligasi, tingkat keuntungannya itu namanya beda-beda. Kalau misalkan saham itu kan biasanya diistilahkan dengan dividen ya, tetapi kalau obligasi itu biasanya diistilahkan dengan kupon gitu. Jadi kupon dengan dividen itu sebenarnya sama, yakni tingkat keuntungan yang diperoleh dari aset yang dimiliki oleh investor. Nah, di sini contoh dari nominal yield itu misalnya adalah obligasi memberikan kupon 12% per tahunnya. Maka dikatakan bahwa nominal yieldnya itu adalah 12%. Nih ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada current yield, yakni merupakan rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar obligasi. Jadi merupakan proporsi ya atau rasio dari tingkat bunga obligasi terhadap harga yang ada di pasarnya. Nah, yang ketiga ada yield to maturity atau disimbolkan atau disingkat dengan YTM ya di sini ya. Ini merupakan tingkat return majemuk yang akan diterima investor jika si investor tersebut membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan memegangnya hingga jatuh tempo. Jadi
yield to maturity itu tingkat return atau keuntungan yang bisa diperoleh oleh investor sampai jatuh tempo. Jadi ketika dia membeli obligasi sekarang, nanti dijual kembali ketika jatuh tempo. Nah, itu tingkat keuntungan yang diperoleh itu yang namanya yield to maturity. Nah, YTM ini mencerminkan return dengan tingkat bunga majemuk yang diharapkan investor itu memenuhi dua asumsi dasar. Yang pertama adalah si investor tersebut akan mempertahankan obligasi tersebut sampai dengan jatuh temponya. Yang kedua, investor itu menginvestasikan kembali pendapatan yang diperoleh dari obligasi pada tingkat yield to maturity yang dihasilkan. Nah, ini ya. Nah, ini P ini merupakan harga dari obligasi saat ini. Kemudian N di sini ya. N ini merupakan jumlah tahun sampai jatuh tempo. Jadi dari saat ini sampai N, berarti N itu merupakan tahun atau waktu jatuh temponya obligasinya. Kemudian ada CI di sini. Ini pembayaran kupon obligasi setiap tahunnya. Kemudian YTM itu adalah yield to maturity-nya, kemudian PP-nya itu adalah nilai par obligasinya. Nih ya. Sudah saya jelaskan tadi ya bahwa nilai par obligasi itu merupakan nilai nominal atau nilai par atau par value yang merupakan nilai pokok yang bisa didapatkan oleh pemegang obligasi ketika jatuh tempo gitu ya. Jadi nilai atau harga yang bisa diperoleh oleh si pemegang obligasi sampai jatuh temponya terjadi gitu. Nah, di sini nilai dari yield to maturity-nya bisa dicari dengan coba-coba teman-teman, atau pakainya itu trial and error dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi yield to maturity itu bisa diperoleh dari pembayaran kupon obligasi I setiap tahunnya ditambahkan dengan nilai par obligasi dikurangi harga obligasi saat ini dibagi dengan N-nya itu adalah jumlah tahun sampai jatuh temponya ya. Jadi umurnya berapa, misalkan 5 tahun ya berarti N-nya 5 tahun, itu dibagi dengan nilai par obligasi ditambahkan dengan nilai atau harga obligasi saat ini dibagi 2. Nah, ini untuk mencari yield to maturity-nya atau tingkat keuntungan yang bisa diperoleh si pemegang obligasi sampai jatuh temponya. Nih ya. Nah, ini saya sudah tuliskan, ini definisi dari nilai par obligasinya. Nah, ini ada contoh yang pertama ya, kita akan bahas contoh yang pertama ya, ini tentang current yield. Di sini di contoh pertama itu diketahui jika PT Mahesa Dewa itu melakukan pembayaran obligasi per tahunnya adalah 45 juta. Nih ya. Ini kemudian harga yang ditetapkan itu adalah 385 juta. Nah, kita disuruh mencari current yield. Nah, dengan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari ini ya. Ini di mana current yield itu kan merupakan rasio dari tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar obligasi. Nah, di contoh yang pertama ini kan diketahui pembayaran obligasi ini kan merupakan CI-nya, teman-teman. Jadi tingkat bunga dari obligasi tersebut per tahunnya adalah 45 juta. Nih, kemudian harga yang ditetapkan berarti ini harga pasarnya ya. Harga pasar dari obligasinya itu 385 juta. Nah, maka gampang ya, ini cari current yield-nya tinggal membagi CI atau harga obligasinya, tingkat keuntungan dari obligasinya dibagi dengan harga yang ditetapkan di pasarnya atau PM-nya. Nah, ternyata current yield atau rasio antara tingkat keuntungan obligasi dengan harga pasarnya itu sebesar 0,1169 atau 11,69% ini per tahunnya. Gitu ya. Itu cara nyari current yield dari suatu obligasi. Nah, selanjutnya ini ada contoh yang kedua, ini untuk menggambarkan bagaimana cara mencari yield to maturity-nya. Ini ya. Nah, ini. Nah, di contoh soal yang kedua ini diketahui jika PT Untung menjual obligasi dengan nilai nominalnya adalah 10 juta.
Jadi nilai nominal itu adalah nilai dari atau harga obligasi saat ini, teman-teman. Berarti kalau disimbolkan itu P-nya itu adalah 10 juta. Nih ya, per lembarnya. Jadi satu lembarnya itu harganya 10 juta. Nah, selanjutnya jatuh tempo obligasi adalah 5 tahun, berarti 5 ini adalah N-nya, teman-teman. Kemudian kupon yang dibayarkan itu 12% per tahunnya. Nah, ini tingkat bunganya ya 12% per tahun. Jadi kita bisa menghitung CI-nya atau pembayaran kupon obligasi per tahunnya. Nih ya. Nah, CI ini atau pembayaran kuponnya atau bunganya per tahunnya, karena per tahunnya adalah 12%, berarti kita bisa menghitung CI-nya itu 12% dikali nilai nominalnya. Nih ya, jadi per tahunnya itu si PT Untung itu harus membayar sebesar 1.200.000. Nah, ini ya. Jadi 11,5 juta itu merupakan nilai parnya atau PP-nya. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung yield to maturity-nya, yakni keuntungan yang bisa diperoleh oleh si pemegang obligasi tersebut sampai jatuh temponya, yakni 5 tahun kemudian. Nah, ini dengan menggunakan rumus ini ya, berarti ya. Nih, kita coba masukkan yang diketahui di soal, pembayaran kupon per tahunnya berapa, nanti kita masukkan ke rumusnya ya. Nah, ini pembayaran kupon per tahunnya itu kan 1,2 juta ya. Ini kemudian ini adalah nilai par obligasinya itu 11,5 juta. Kemudian ini adalah nilai sekarang dari obligasinya, yakni 10 juta. Kemudian dibagi dengan lamanya obligasi atau jatuh temponya obligasi, yakni 5 tahun. Kemudian dibagi ini ya, jadi dimasukkan aja, ternyata yield to maturity-nya itu senilai 0,1395 atau dalam bentuk persentase itu adalah 13,95%. Nah, ini adalah sumber penghasilan atau keuntungan yang bisa diperoleh oleh si pemegang obligasi selama masa pemegangan ini ya, atau selama obligasi tersebut dia miliki. Jadi selama 5 tahun ternyata tingkat keuntungan atau bunga yang bisa diperoleh oleh si pemegang obligasi itu sebesar 13,95%. Ini ya, sampai dengan jatuh temponya atau sampai dengan masa pemegang obligasinya selama 5 tahun tadi. Ini ya, ini. Nah, ini. Nah, sudah jelas ya. Jadi itu cara mencari yield to maturity sama current yield yang merupakan jenis dari sumber pendapatan bagi pemegang obligasi. Ini ya, ada tiga macam obligasi, 3 macam yield obligasi. Nah, ini. Nah, selanjutnya yang nomor 4 itu ada yield to call, yakni merupakan yield yang diperoleh pada obligasi yang dapat dibeli kembali atau callable ya. Umumnya obligasi yang berpeluang untuk dilunasi sebelum jatuh tempo adalah obligasi yang dijual dengan harga preminya. Nah, ini adalah cara mencari yield to call-nya. Nah, ini masih ya pakai YTM-nya ya. Di mana yang berbeda ini ada PC-nya, yakni call price-nya. Nah, ini cara mencari yield to call dari obligasi. Nah, selanjutnya ada pula yang namanya real yield atau horizon yield ya, yang merupakan tingkat return yang diharapkan investor dari sebuah obligasi apabila obligasi tersebut dijual kembali sebelum jatuh tempo. Jadi ternyata kalau misalkan sebelum jatuh tempo ternyata obligasi itu bisa dijual. Nah, tingkat return yang diperoleh oleh si investor tersebut itu namanya adalah realist yield atau horizon yield. Nih ya. Nah, ternyata hampir sama cara nyarinya dengan yield to maturity atau yield to call. Yang berbeda ini adalah komponen PF-nya. Nah, ini ya, yang berbeda itu adalah komponen yang di sininya.
Nah, kalau yang horizon yield itu PF itu merupakan harga jual obligasi di masa depan. Jadi ada komponen harga jual obligasi di masa depan ya. Ini. Itu perbedaan antara beberapa jenis yield yang merupakan salah satu pendapatan dari penjualan obligasi. Ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yakni tentang penilaian obligasi. Nah, di sini ternyata nilai obligasi itu bisa dihitung dengan pendekatan discounted cash flow model, yakni dengan mempresent value-kan semua penerimaan dari pembelian obligasi. Nah, di sini present value dari penerimaan bunga atau kupon itu bisa dihitung dengan present value annuity, sedangkan untuk present value dari nilai nominal itu bisa dihitung dengan present value biasa. Nih ya, jadi ternyata kita bisa menghitung nilai dari obligasi dengan konsepnya adalah mempresent value-kan atau menyekarangkan nilainya ya. Jadi kalau misalkan obligasi tersebut masanya itu 5 tahun, maka kita bisa menghitung nilainya di sekarang itu dengan cara mempresent value-kan semua penerimaan dari pembelian obligasi tersebut. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini adalah rumus untuk mencari nilai obligasi. Nah, di sini nilai obligasi itu disimbolkan dengan VB ya. VB ya, ini merupakan penjumlahan dari pembayaran kupon obligasi per tahunnya ya, dari awal dia memiliki obligasi tersebut sampai masa jatuh temponya. Nah, ini ya, N itu kan masa jatuh temponya. Kemudian KD ini merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Ini biasanya berupa persentase ya teman-teman ya, atau tingkat bunganya gitu, bunganya berapa. Nah, karena yang kita bahas itu kan nilai yang di present value kan ya, makanya di sini pembayaran kupon ini kita present value kan atau kita kalikan dengan tingkat diskonnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini tingkat diskonnya itu adalah 1/1 plus KD dipangkatkan dengan T. Ini adalah faktor diskonnya ya. Nah, ini hampir sama dengan faktor diskon yang mungkin teman-teman sudah pelajari di matematika keuangan. Ini ya. Nah, kemudian ditambahkan dengan M itu menyatakan nilai nominal obligasi atau nilai sekarang, harga obligasi yang sekarang itu berapa. Di faktor diskonkan atau di present value kan. Makanya di sini dikalikan dengan faktor diskonnya. Dengan N itu adalah umur obligasi yang tersisa. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita akan membahas contoh yang ketiga. Nah, di contoh yang ketiga ini diketahui obligasi memiliki usianya adalah 3 tahun. Jadi N-nya itu 3 tahun ya, teman-teman. Dengan nilai nominalnya itu 1 juta. Jadi M-nya itu 1 juta dan memberikan kupon 20% setiap tahunnya. Nah, ini ya, kuponnya itu 20% per tahunnya, maka kita bisa menghitung I-nya. Nah, I-nya itu kan merupakan pembayaran kupon obligasi per tahunnya. Nah, karena per tahunnya itu harus diperoleh kupon itu 20%, maka I-nya itu kita bisa hitung dengan mengalihkan nilai nominalnya, yakni 1 juta dikalikan dengan persentase dari kuponnya per tahun. Ini ya, jadi 20% dikalikan 1 juta berarti per tahunnya itu harus membayar Rp200.000. Nah, yang ditanyakan di sini adalah suku bunga yang berlaku. Nilai obligasinya berapa jika diketahui suku bunga yang berlaku di pasar itu 7%. Nih ya, ini itu nanti kita jadikan KD-nya atau yang nanti akan menjadi faktor diskonnya. Nah, maka dengan menggunakan rumus untuk mencari nilai obligasi yang tadi ya, ini ya, maka kita bisa menghitung nilai obligasinya, Nah, ini seperti ini ya. Jadi sigma ini jumlahan dari waktu awal si investor tersebut memiliki obligasi, yakni 1 sampai N. Nah, karena tadi umur dari obligasinya adalah 3 tahun ya, maka N di sini adalah 3. Kemudian I itu adalah tadi besarnya
pembayaran kupon obligasi per tahunnya. Nah, ini ya tadi sudah kita hitung, nilainya adalah 200.000, kemudian ini dikalikan dengan faktor diskonnya. Nah, karena faktor diskonnya itu dibayarkan per tahun ya, karena periode yang kita gunakan ini per tahun, maka faktor diskon ini juga kita cari per tahunnya. Nah, ini di tahun pertama itu 1/1,07, kemudian tahun yang kedua itu 1,07 kuadrat. Ini untuk yang tahun ketiga ya. Nah, ini T-nya 1, ini T-nya 2, kemudian ini T-nya 3. Ini ya. Nah, ini jadi nanti perhitungan dari masa pembayaran kupon per tahunnya itu dihitung sesuai dengan umur dari obligasinya. Kebetulan ini umurnya hanya 3 tahun ya, maka kita mengalihkan atau mencari faktor diskonnya yang sampai 3 tahun. Nah, kemudian ditambahkan dengan nilai nominal dari obligasinya yang kita present value kan atau kita kalikan dengan faktor diskonnya itu ya sama ya 1,07 dengan N-nya adalah 3 tahun. Nah, ini kalau teman-teman hitung ternyata kita dapatkan nilai dari obligasinya adalah sebesar 1.341.158. Jadi ternyata ketika seorang investor tersebut itu memiliki obligasi dengan umurnya adalah 3 tahun, maka bisa diestimasi atau bisa dicari nilai sekarangnya. Jadi nilai sekarang dari obligasinya ya itu ternyata senilai 1.341. Padahal harga dari obligasinya sekarang itu 1 juta ya. Jadi bisa dibayangkan selama 3 tahun tersebut si pemegang obligasi ini itu mendapatkan kupon atau return atau bunganya itu sebesar 341.158. Jelas ya itu bagaimana cara menentukan nilai obligasi dari ini ya dari beberapa komponen yang diketahui. Ternyata dengan menggunakan konsep present value. Ini ya. Nah, di sini sudah saya tuliskan juga bahwa ternyata obligasi yang baru diterbitkan itu biasanya dijual sama atau mendekati nilai nominal karena bunga obligasi yang diberikan itu hampir sama dengan suku bunga yang berlaku di pasar. Nah, kemudian suku bunga yang berlaku di pasar itu merupakan tingkat keuntungan yang diisyaratkan investor pada suatu obligasi, teman-teman. Besarnya itu tergantung dari resiko kegagalan dari obligasi tersebut. Ya, jika besarnya bunga obligasi itu sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan atau yang ada di pasar, itu maka besar dari nilai obligasinya itu hampir sama dengan nilai nominalnya atau nilai sekarangnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan tingkat bunga yang disyaratkan atau yang ada di pasar itu sama dengan bunga yang ada di obligasinya atau kupon yang bisa diperoleh per tahunnya dari nilai obligasi tersebut atau dari obligasi tersebut, maka kemungkinan nilai obligasi yang sekarang ya yang kita hitung dengan present value itu hampir sama dengan nilai nominalnya. Jadi nominal itu berarti nilai atau harga dari obligasi di waktu yang sekarang. Nah, ini ya. Sedangkan nah ini ada catatan jika bunga obligasi itu lebih kecil dari tingkat keuntungan yang diisyaratkan atau tingkat keuntungan yang ada di pasar, maka harga obligasi itu lebih kecil dari nilai nominalnya. Jadi itu perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi nanti hal ini itu bisa menjadi pertimbangan seorang obligasi itu akan menjual obligasinya di waktu tertentu atau memang sesuai dengan jatuh tempo. Jadi harus diperhatikan bunga yang ada di obligasinya atau kupon yang mungkin dia dapatkan dari obligasi yang dia miliki dengan tingkat bunga yang ada di pasarnya gitu. Ini ya, ini bagaimana cara menentukan nilai dari obligasinya. Nah, kalau sudah jelas kita masuk ke durasi. Ini ya. Durasi ini mengukur ekonomis dari obligasi, yakni jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan harga pembelian obligasi. Kenapa kita perlu mengetahui atau menentukan durasi atau umur dari suatu obligasi? Karena
dengan durasi ini kan kita bisa menghitung nilai dari obligasi yang kita miliki, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita bisa menghitung nilai sekarang dari obligasi yang kita miliki, otomatis kita memiliki bayangan berapa keuntungan atau kupon yang akan kita peroleh dalam jangka waktu kepemilikan dari obligasi yang kita miliki, gitu ya. Nah, di sini lama durasi ini ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah maturitas obligasi, di mana maturitas obligasi ini berhubungan searah dengan durasinya. Yang kedua, pendapatan kupon. Jadi pendapatan kupon per tahunnya itu berapa sih gitu. Nah, pendapatan kupon ini nantinya berhubungan secara terbalik dengan durasi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah tentang yield to maturity-nya atau YTM-nya itu berhubungan terbalik dengan durasi. Nah, bagaimana cara menentukan durasinya? Nah, ini ya. Nah, ini cara menentukan durasi ini disimbolkan dengan D ya, teman-teman ya. Ini merupakan penjumlahan dari present value ini ya, CFT. Ini merupakan nilai dari real yield. Jadi yield yang terrealisasi ya, ini dibagi dengan harga obligasi saat ini. P itu menyatakan harga obligasi saat ini dikalikan dengan T. T ini menyatakan periode investasi obligasinya. Nih ya, ini cara mencari durasi dari obligasi yang kita miliki. Nah, di sini ada catatan kenapa durasi ini sangat penting bagi investor. Nah, pertama alasannya bahwa durasi ini dapat menjelaskan perbedaan umur efektif dari berbagai alternatif pilihan obligasi. Jadi dari obligasi-obligasi yang ada ternyata masing-masing kan memiliki durasi masing-masing ya. Nah, ternyata bisa menjelaskan perbedaan umur efektif dari durasi yang ada gitu. Kemudian yang kedua, durasi itu bisa dipakai untuk strategi pengelolaan investasi. Nah, ini ya. Jadi salah satu hal yang dapat menjadi pertimbangan si investor tersebut apakah memilih obligasi tertentu sebagai biaya sebagai investasinya gitu. Jadi sumber investasinya gitu. Yang ketiga, durasi itu mengkombinasikan kupon dan maturitas obligasi sehingga dapat dipakai sebagai ukuran sensitivitas harga obligasi terhadap pergerakan tingkat bunga yang lebih akurat. Nah, ini ya. Jadi ternyata ketika kita memiliki obligasi, itu ternyata perhitungan atau pengetahuan tentang durasi dari obligasi yang kita miliki itu penting. Ini ya, ini cara mencari durasinya. Nah, kemudian ini bagaimana cara menghitung kepekaan harga dari obligasi yang kita miliki. Nah, di sini kepekaan harga itu disimbolkan dengan delta PO per PO-nya ya. Ini dimana bisa kita peroleh dari min D dibagi 1 plus R dikalikan dengan delta R, di mana delta R itu menyatakan perubahan tingkat bunga pasar, kemudian D per 1 plus R itu adalah durasi yang dimodifikasi. Nah, kira-kira seperti apa cara menentukan durasi dari obligasi? Kita coba lihat di contoh yang keempat ini. Di contoh yang keempat ini diketahui ada obligasi yang memiliki umurnya itu 5 tahun ya, jadi jatuh temponya itu 5 tahun dengan kupon yang dihasilkan itu 12% per tahunnya. Nih. Kemudian diperdagangkan dengan harga pasar sama dengan nilai nominalnya itu adalah 1000 per lembarnya ya. Ini adalah nilai nominalnya atau harga sekarang dari obligasinya adalah 1000 per lembar. Maka dengan tingkat keuntungan yang diisyaratkan adalah 12%, kita disuruh nyari durasinya. Nah, ini sudah saya tuliskan di penyelesaiannya ya. Jadi 5 tahun itu adalah N-nya, kuponnya atau KD-nya itu 12%. Ini sama ya, jadi besarnya kupon itu sama dengan tingkat bunganya yang nanti kita akan hitung faktor diskonnya itu sama-sama 12% ya di sini ya. Kemudian dengan nilai nominalnya atau nilai sekarang dari obligasinya itu Rp1.000. Nah, maka kalau misalkan kita ingin nyari durasinya kan bisa dihitung dengan rumus ini ya.
Nah, bagaimana ini kita jabarkan? Nah, ini yang paling gampang itu karena ini durasinya sampai 5 tahun, kita ngitungnya itu pakai tabel aja ya teman-teman ya. Nah, ini saya sudah gambarkan dalam satu tabel, di mana kolom pertama ini menyatakan tahun, ini tahun 1, 2 sampai 5 ya, karena umur dari obligasinya kan 5 tahun. Kemudian kolom yang kedua ini adalah kolom aliran kasnya, di mana aliran kas itu sama dengan pembayaran obligasi per tahunnya, atau iya kalau ketika tadi kita ngitung yield to maturity-nya. Jadi aliran kas itu sama dengan kalau kita nyari I-nya, dimana itu kan tadi kita peroleh dari persentase kupon per tahunnya dikalikan dengan nilai nominalnya. Nah, ini ya, nilai nominalnya per tahunnya itu kan Rp120. Nah, kemudian untuk kolom yang ketiga kita nyari present value atau faktor present value untuk masing-masing per tahunnya. Nah, gimana cara nyarinya? Kita pakai rumus present value yang sudah kita pelajari tadi ketika mencari mana ini? Oh, nilai dari obligasinya ya. Nah, ini 1 plus KD, 1 per 1 plus KD ya. Jadi kalau misalkan present value atau faktor diskon itu kan karena disekarangkan, berarti kan faktor diskonnya itu 1 per gitu ya, 1 per 1 ditambahkan dengan bunganya gitu. Nah, ini ya. Nah, ini jadi pakai rumus 1 per 1 plus KD, di mana KD-nya itu kan 12%. Maka untuk tahun yang pertama ya berarti 1 dibagi 1 plus 0,12. Berarti kan 1 per 1,12%, 12 itu kan 0,8928. Nanti di tahun yang kedua sama, tapi T-nya kita ganti 2 ya teman-teman ya di sini. Jadi 1,12 dipangkatkan 2. Nanti kita dapatkan 0,7972 dan seterusnya sampai di T-nya itu 5. Oh, ini 120 ya. Nah, ini ya. Nah, ini sampai di tahun yang kelima ternyata present value-nya itu 0,5674. Ya. Nah, selanjutnya kita cari dari nilai present value-nya. Jadi kita kalikan aliran kasnya ini dengan faktor diskonnya per tahunnya berapa gitu. Kenapa? Karena kan kita ngitung ini ya. Jadi ini kita nyari present value. Jadi kita menghitung ini dulu teman-teman. Ini ya. Ini. Kita cari, berarti kita kalikan kolom yang kedua dengan kolom yang ketiga, masing-masing nilainya ya. Ini kita dapatkan per tahunnya itu adalah nilai dari present value aliran kas dengan faktor diskonnya. Nah, ini sampai di tahun yang kelima ya. Nah, kemudian yang keempat kita bagi ini, karena kita sudah mendapatkan nilai present value-nya ini ya. Jadi tadi kan kita mengalihkan aliran kas atau nilai I-nya dengan present value-nya, baru untuk kolom yang kelima ini kita membagi present value yang kita dapatkan di kolom yang keempat dengan nilai nominalnya. Nah, ini. Oh, dengan harganya, sorry. Nah, harganya tadi kan per lembarnya itu kan 1000 ya, maka di kolom yang kelima ini berarti kolom yang keempat yang merupakan present value atau faktor diskon per tahunnya dibagi dengan harganya. Jadi ini dibagi 1000. Ini ya, nanti masing-masing tahunnya itu nilai present value-nya kita bagi 1000. Nah, ini. Nah, selanjutnya baru kita kalikan dengan waktunya. Jadi kita kalikan masing-masing waktunya. Ini kalikan 1, ini kalikan 2, ini kalikan 3, kalikan 4, kalikan 5. Gitu ya. Nah, kalau sudah dapat ini kan kita sebenarnya menghitung durasinya dengan menggunakan rumus yang ini ya. Jadi bisa teman-teman kerjakan per time-nya ya atau per waktunya. Jadi ketika T-nya 1 silakan berapa gitu ya.
Ini untuk lebih gampangnya memang dibuatkan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, baru kita jumlahkan teman-teman. Ini kan sudah dikalikan dengan waktunya ya. Nah, karena waktunya tadi umur obligasinya 5 tahun, jadi dari T-nya itu 1 sampai 5. Nah, baru nanti kita jumlahkan. Nah, ternyata hasil penjumlahannya ini adalah durasinya. Jadi durasi kepemilikan obligasinya. Ternyata nilainya adalah 4,0373. Gitu ya, jelas ya. Ini silakan teman-teman pelajari lagi. Nah, selanjutnya kalau sudah jelas bagaimana cara menghitung durasi dari obligasi yang dimiliki, kita masuk ke strategi pengelolaan obligasi. Nah, di strategi pengelolaan obligasi ini ada 3 pendekatan yang bisa dilakukan oleh seorang investor dalam mengelola portofolio obligasi yang dimiliki. Itu ya. Jadi sebenarnya strategi ini kenapa perlu dilakukan oleh seorang investor itu adalah untuk memaksimalkan tingkat keuntungan dari obligasi yang dimiliki. Itu ya. Nah, di sini ternyata pemilihan strategi yang dipakai itu sangat dipengaruhi oleh yang pertama adalah preferensi resikonya. Jadi yang sudah kita bahas di materi sebelumnya ya, bahwa ada beberapa preferensi resiko dari seorang investor, ada yang risk averse, terus ada yang netral, kemudian ada yang risk lovers gitu ya, atau risk taker. Jadi yang penyuka resiko, yang penghindar resiko, atau yang netral. Jadi kalau yang netral biasanya kan mengikut saja dengan keadaan pasar gitu ya. Nah, yang kedua adalah tentang pengetahuan si investor tersebut tentang pasar gitu, tentang pasar model itu seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga adalah tujuan investasi yang ingin dicapai oleh masing-masing investor. Jadi sebenarnya strategi-strategi ini itu ya disesuaikan dengan masing-masing investor, di mana setiap investor itu kan pasti memiliki preferensi sendiri, kemudian tujuan investasi dalam obligasinya itu apa gitu ya. Jadi nanti juga disesuaikan dengan tujuannya. Jadi kira-kira pengen keuntungannya seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama strateginya adalah pengelolaannya secara pasif, di mana investor yang memiliki strategi ini atau yang memilih strategi ini itu adalah mereka yang percaya pada hipotesis pasar efisien, sehingga mereka menganggap bahwa harga sekuritas yang ada di pasar itu sudah sesuai dengan nilai intrinsiknya, itu ya. Jadi mengikut saja dengan yang ada di pasar gitu. Nah, oleh karena itu, kalau si investor tersebut memilih strategi ini, itu biasanya memanfaatkan keberadaan informasi yang ada sekarang dan bukan informasi yang sifatnya itu estimasi. Jadi mengikut saja ya yang ada yang ada di masa sekarang itu seperti apa gitu. Jadi tidak memerlukan bagaimana cara menentukan nilai obligasi selanjutnya itu seperti apa gitu, tidak ada gitu. Nah, umumnya return yang dihasilkan dari strategi ini itu lebih kecil dibandingkan return dari strategi pengelolaan yang aktif. Jadi nanti ada yang pasif pun ada yang aktif ya teman-teman ya. Dimana di strategi ini itu diantaranya itu adalah yang pertama beli dan simpan. Jadi beberapa bentuk dari strategi pasif dalam pengelolaan obligasi. Yang pertama adalah beli dan simpan, di mana strategi ini itu investor itu secara cermat akan memilih obligasi yang dianggap benar-benar sesuai dengan tujuan investasinya dan tidak berusaha untuk memperdagangkan obligasi yang dimiliki tersebut. Jadi si investor tersebut ya membeli kemudian hanya menyimpannya gitu ya, tapi tidak melihat kondisi pasar seperti apa, kemudian melihat ketika tingkat keuntungannya naik, dia tidak akan menjualnya gitu. Jadi tidak tergiur dengan harga yang sekarang gitu ya. Jadi hanya beli dan simpan. Kemudian bentuk yang kedua adalah mengikuti indeks pasar. Nah, di sini investor itu berusaha membentuk suatu portofolio yang diharapkan kinerjanya akan mereplikasi kinerja pasar. Jadi yang menjadi acuan adalah indeks pasarnya ya. Jadi mengikuti yang ada di pasarnya gitu.
Nah, yang kedua strategi pengelolaan aktif, di mana strategi aktif itu merupakan kebalikan dari yang pasif ya, di mana di strategi ini investor itu akan berusaha untuk melakukan berbagai estimasi guna menentukan obligasi yang akan dimasukkan ke dalam portofolionya. Jadi di strategi ini itu investor lebih ada usahanya gitu ya. Caranya adalah yang pertama yaitu jadi dia mencari-cari dulu dengan mengestimasi nilai obligasi dari kumpulan obligasi yang dia miliki ya. Kemudian dari nilai obligasi yang sudah dia estimasi itu kan dia bisa menentukan obligasi mana yang bisa dia masukkan ke portofolio yang dia miliki gitu. Nah, selanjutnya dari penentuan obligasi yang nantinya akan masuk ke portofolionya itu kemudian dia akan mengestimasi perubahan tingkat bunga dan mengidentifikasi adanya kesalahan harga pada suatu obligasi. Nah, itu ya langkah yang kedua ya. Nah, kalau misalkan karena dengan mengetahui estimasi tingkat bunga di masa depan, maka investor itu kan bisa melakukan penyesuaian terhadap tingkat kupon dan maturitas obligasinya gitu. Jadi langkah kedua setelah dia memilih obligasi mana yang tepat yang masuk ke portofolionya, dia mengestimasi lagi tingkat bunga yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, tingkat bunga ini itu nantinya diestimasi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan tingkat inflasi yang sedang terjadi di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, itu jadi karena aktif otomatis si investor tersebut itu nanti usahanya juga lebih aktif ya, dari mengestimasi obligasinya sampai mengestimasi tingkat bunga di masa yang akan datang yang bisa memberikan gambaran ke investor tersebut berapa tingkat bunga yang dia akan dapatkan. Nah, yang ketiga itu adalah strategi imunisasi, di mana pilihan strategi ini itu berusaha untuk melindungi portofolio terhadap risiko tingkat bunga dengan cara saling meniadakan pengaruh dua komponen risiko tingkat bunga, yakni risiko harga dan risiko reinvestasi. Nah, dasar dari strategi ini itu merupakan pemanfaatan konsep dari durasi ya yang sudah kita pelajari tadi, di mana investor ini dapat mengimunisasi obligasinya dengan cara menyamakan durasi dengan horizon investasi, yaitu lamanya waktu yang diinginkan investor untuk tetap mempertahankan investasi obligasinya. Nah, ini ya, atau strategi durasi. Gitu. Jadi yaitu dengan menyamakan durasi yang dimiliki dari masing-masing obligasi itu, dia ingin mendapatkan keuntungan yang maksimum. Nah, variasi lain adalah ada lagi yakni strategi maturitas, di mana investor itu berusaha menyamakan waktu maturitas dengan horizon investasinya. Nah, kedua strategi ini yakni imunisasi dan maturitas ini sering disebut sebagai penyesuaian horizon atau horizon matching ya. Ini. Di mana nantinya di kedua strategi ini itu investor itu bisa menetapkan batas terendah return yang dapat diperoleh untuk memastikan periode horizon investasinya. Nah, ini ya. Jadi strategi apa yang bisa dipilih oleh masing-masing investor ya ini ya. Jadi tergantung dengan si investor tersebut bisa menggunakan strategi yang pasif, aktif maupun yang ini ya, ataupun yang imunisasi maupun yang maturitas ini. Jadi tergantung dengan pribadi dari investor tersebut. Ya, kalau sudah jelas ini tentang strategi pemilihan obligasi. Nah, ini ada soal latihan, ini ada 2 soal latihan ya teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa diskusikan dengan satu kelompoknya. Ini nanti diskusikan, kerjakan. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan baik itu tentang materi, contoh soal maupun soal latihan yang ini nantinya akan didiskusikan, silakan teman-teman bisa sampaikan di WhatsApp grup seperti biasa. Nih ya, jadi untuk pertemuan hari ini kita sudah selesai membahas mengenai evaluasi obligasi.
Itu kita kan tadi sudah membahas mengenai bagaimana definisi dari obligasi, kemudian cara menghitung yield ya, berbagai jenis yield ya yang ada di sini. Kemudian kita juga menghitung nilai dari obligasi. Jadi nilai obligasi itu bisa dihitung dengan mempresent value-kan obligasi yang dimiliki ya. Kemudian kita juga menghitung durasinya. Ternyata durasi juga penting dalam menghitung atau menentukan tingkat keuntungan yang akan didapatkan. Kemudian yang terakhir kita juga membahas mengenai strategi dalam mengelola obligasi yang dimiliki. Gitu ya. Gitu saja untuk materi di pertemuan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.